Terima kasih banyak sudah bertahan sampai sore dari pagi. Ini bukan pemateriannya, ini mah sharing karena saya lebih tua dari kalian. Bukan berarti saya lebih tahu banyak hal. Nanti bisa saling berbagi aja. Di akhir kita diskusi. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan bukan materi namanya. Saya akan membawakan diskusi saja ya, diskusi mengenai Bandung Purba dan Danau Bandung Purba. Seperti yang sudah dipegang oleh Syahrial. Nah, tadi ada yang bilang, jika jerawat, cenah. Ketika kalian mendengar pertama kali kata Bandung, apa sih yang terpikirkan oleh kalian? Hering Kutangtung, Bandung Lautan Api. Yang lain? Gelis, cenah. Sejuk. Yang lain? Di lingkung gunung. Adem. Nah, akan ada banyak persepsi mengenai Bandung, tergantung kalian suka bagian mananya. Nah, kebetulan yang saya bawa ini citra Bandung. Dapat dilihat, ini tidak terlalu besar ya. Muter tolong. Ini dalam citra ini terlihat Bandung berbentuk seperti kuali raksasa, seperti cekungan ya, atau dalam bahasa orang geologinya sering disebut Bandung Basin atau cekungan Bandung. Nah, kenapa sih Bandung itu disebut cekungan Bandung? Nah, ternyata ini bisa kita lihat, ternyata yang menyebabkan Bandung berbentuk seperti cekungan karena di sebelah utara Bandung, sebelah sini ya, ini ada rangkaian pegunungan utara, ada Gunung Tangkuban Parahu sekarang masih aktif, lalu ada Gunung Putri, sebelah baratnya ada Gunung Burangrang, lalu ada Gunung Bukit Tunggul, di sebelah timurnya ada Manglayang, di sebelah selatan ada Malabar, di sebelah barat sebelah sini ya? Nah, di sebelah barat itu kita bisa melihat kalau misalkan cuaca sedang bagus, kita bisa melihat warna putih menyembul di antara rumah-rumah warga yang katanya Heureun Kutangtung itu. Nah, kita bisa lihat warna putih menyembul. Nah, itu adalah kars di daerah Citatah di Raja Mandala. Ini hal menarik ya. Ada rangkaian pegunungan, lalu ada kars identik dengan batu karang. Ternyata dulu Bandung itu sempat menjadi lautan di sebelah baratnya. Lalu karena proses tektonik terjadi pengangkatan lalu turun kembali, sehingga bisa kita lihat di sebelah barat ada kars Citatah. Sekarang nggak kelihatan ya. Lanjut ke simpan aja teh, simpan aja tuh di bawah. Ngadep sini. Nah, itu menunggu nggak? Nah, berbicara mengenai Bandung Purba, kita tidak bisa lepas dari proses evolusi sebuah gunung yang sekarang kita bisa nikmati. Ada Gunung Tangkuban Parahu. Nah, sebelum lahir Gunung Tangkuban Parahu, ada namanya Gunung Sunda Purba. Nah, sebelum terbentuk Gunung Sunda Purba, ada Gunung Jayagiri. Jadi, kalau bisa dilihat menurut sumber ini dari Muhammad Karnadinata tahun 2005. Jadi Tangkuban Parahu itu bisa kita sebut juga sebagai cucunya Jayagiri. Kita bisa melihat
sisa-sisa dari kejayaan Jayagiri itu. Ini di sebelah utara ada gunung yang berbentuk seperti perahu terbalik, lalu di bawahnya itu seperti ada garis. Itu bukan patahan lembang ya. Jadi patahan lembang yang sedang kita diami, yang sedang kita injak di sini sekarang. Nah, itu sisa-sisa dari kaldera Jayagiri. Di belakangnya ada Gunung Tangkuban Parahu. Tapi jadi Gunung Jayagiri ini terbentuk kira-kira 560 sampai 500.000 tahun yang lalu. Nah, setelah Gunung Jayagiri erupsi atau meletus, dalam kalderanya itu terbentuk Gunung Sunda Purba. Itu terbentuk sekitar 210 sampai 105.000 tahun yang lalu. Jadi dalam si kalderanya itu terbentuk lagi Gunung Sunda Purba. Jika ditaksirkan, nanti bisa ditampilkan ya. Si Gunung Sunda Purba ini ternyata memiliki ketinggian lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut. Jika kita baca dari kata Sunda, ada yang tahu nggak arti dari Sunda? Matahari. Sun. Ramah bukan? Apa sih darul Darul akhir apa sih? Si Fikri kayaknya tahu ini. Sunda. Sunda ini ada yang mengartikan putih. Kenapa putih? Karena si Gunung Sunda Purba ini memiliki ketinggian lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut. Untuk gunung yang memiliki ketinggian lebih dari 4.000 meter, kita masih punya Kartens Piramid di sana di sebelah timur. Nah, kenapa disebut Gunung Sunda? Karena di puncaknya itu katanya terdapat salju. Menurut taksiran dari Kang Titi Bahtiar, ini saya disclaimer dulu ya, pakai media dari Kang Titi Bahtiar, alumni geografi angkatan 77 kalau tidak salah, generasi pertama di Jantera. Nah, ini rekonstruksi ketinggian Gunung Sunda. Dilihat di sini, si Gunung Sunda ada kemungkinan ketinggiannya itu lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut. Kenapa bisa ditaksirkan seperti itu? Karena ketika sebuah gunung erupsi yang sangat dahsyat ya, itu menghancurkan 1/3 tubuh gunungnya. Sedangkan sekarang ketinggian dari Gunung Tangkuban Perahu itu sekitar 2.000 meter di atas permukaan laut. Nah, ini bisa kita lihat di bawah, ini sisa-sisa dari Gunung Sunda Purba. Karena setelah Gunung Sunda Purba sekitar 200.000 sampai 105.000 tahun yang lalu, terbentuk lagi gunung yang sampai saat ini bisa kita lihat. Itu terbentuk sekitar 90.000 tahun yang lalu, ada Gunung Tangkuban Parahu. Dia itu terbentuk di kaldera Gunung Sunda Purba. Jika teman-teman ingin menyaksikan bekas dari dinding kaldera Gunung Sunda, bisa nanti main ke Burangrang. Di atas puncak Gunung Burangrang bisa kita saksikan dinding kaldera Gunung Sunda. Ada salah satu puncaknya itu Gunung Gedogan ya kalau tidak salah. Ya, itu ada gunung. Oh iya nih, di sini ada Gunung Gedogan. Terus, nah ini bisa dilihat, ini yang bisa kita saksikan sekarang, ini Gunung Tangkuban Parahu. Ketinggiannya sekitar 2.000 meter di atas permukaan laut. Nah, yang menarik di Bandung ini ternyata si kenampakan alamnya ini dikaitkan dengan sasakala atau mitos atau cerita rakyat. Ada yang pernah dengar Sangkuriang? Nah, Pernah. tentu saja. Itu berkolerasi dengan kala terbentuknya Gunung Tangkuban Parahu. Nah, dalam cerita Sangkuriang kita tahu ada seorang
seorang anak yang nggak tahu ayahnya siapa. Dia itu sempat bandel, lalu dipukul oleh ibunya, ada tanda di kepalanya, lalu dia kabur, mengelana, mengelilingi dunia sampai balik lagi ke lokasi semula, kayak Sun Gokong ya, muter dunia. Setelah balik lagi ke lokasi asal, ternyata sang ibu tidak menua. Ajaib ya, Dayang Sumbi tidak menua, dan sang Kuryang jatuh cinta pada ibunya. Karena ibunya tahu karena ibunya tahu itu adalah anaknya, berarti tidak mungkin terjadi perkawinan. Jadi mencari segala macam cara untuk menggagalkan perkawinan tersebut. Makanya Dayang Sumbi membuat syarat yang susah untuk manusia normal, karena cerita mah wow-nya. Dayang Sumbi membuat syarat, yaitu sang Kuryang harus membendung danau dan membangun sebuah bahtera atau perahu. Dengan kekuatan sang Kuryang, dia mempekerjakan yang katanya ya kuli-kulinya sang Kuryang, tapi kulinya itu ternyata tetap memiliki kekurangan. Mereka takut oleh sinar matahari. Nah, ternyata si proses pembendungan danau dan pembentukan perahu itu hampir selesai, tapi karena Dayang Sumbi berdoa kepada Hyang atau kepada Tuhannya, sehingga dia memanipulasi si malam hari menjadi siang hari. Karena mendengar suara kokokan ayam, jadi kuli-kulinya sang Kuryang pada kabur. Jadi kerjaannya tidak selesai. Kayak itu tuh. Tidak selesai ya. Kerjanya tidak selesai. Lalu karena tidak selesai, sang Kuryang berarti menyadari dia tidak bisa meminang pujaan hatinya. Karena saking marahnya dia, dalam cerita tersebut diceritakan sang Kuryang menendang perahu yang sedang dibuatnya, sehingga sekarang terbentuklah Gunung Tangkuban Parahu. Ini bisa kita saksikan di sebelah utara. Ini siluetnya sedang bagus ya, bisa dilihat tuh. Itu Gunung Tangkuban Parahu. Nah, yang menariknya ternyata fenomena alam selain Gunung Tangkuban Parahu yang membentuk cerita sang Kuryang itu dapat kita saksikan kembali. Di sebelah barat ada Gunung Burangrang, tapi ketutup sama awan ya. Ada Gunung Burangrang, di sebelah timurnya ada Gunung Bukit Tunggul. Itu diceritakan dalam legenda. Jadi sang Kuryang itu menebang pohon dari arah timur, pohon lametang. Si tunggulnya sekarang berubah jadi Bukit Tunggul. Badannya itu adalah Gunung Tangkuban Parahu, dan rangrang atau sisa-sisa dari pohon tersebut jadi Gunung Burangrang. Kalau misalkan untuk mengetahui tuaan mana Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Parahu, bisa kita saksikan. Kalau misalkan yang sudah pernah mendaki ke sana, ke Burangrang, itu gawir-gawirnya seperti sirip ikan ya, lebih curam karena Gunung Burangrang sudah terkena hujan badai erosi yang lebih lama dibanding Gunung Tangkuban Parahu. Nah, Gunung Tangkuban Parahu lebih lembutnya bentuknya teh. Sedangkan di Burangrang dia itu si gawir-gawirnya lebih terlihat gitu, lebih terlihat. Lalu menyambung dengan Gunung Sunda, ternyata Gunung Sunda ini karena letusannya yang sangat dahsyat, sehingga membendung Sungai Citarum. Sungai Citarum itu ada hulunya di Bandung Selatan, di Gunung Wayang. Karena material yang membendung Sungai Citarum dan didukung oleh morfologi Bandung yang seperti kuali, seperti mangkuk, sehingga terbentuklah
Danau Bandung Purba. Jadi sebelum kita lahir, sebelum orang Bandung lahir, sebelum Hilal lahir ke Bandung, ternyata dulu Bandung sempat menjadi danau dengan ketinggian ini gambar Danau Bandung Purba. Disclaimer dulu, dari saya ngambil sumber dari Titi Bahtiar. Nah, si Danau Bandung Purba ini ternyata terbagi menjadi dua, Danau Purba bagian timur dan Danau Bandung Purba bagian barat. Kenapa bisa terbagi dua? Karena ternyata tidak terlalu tengah ya, di daerah Cimahi itu ada pematang tengah, ada kompleks gunung api purba. Jadi sebelum terbentuk gunung api di sebelah utara dan di sebelah selatan, ada ini di zaman tersier terbentuk ada gunung Lagadar, Selacau. Nah, si batuan di gunung-gunung ini yang menghadang, yang membagi danau menjadi dua bagian, Danau Bandung Purba bagian timur dan Danau Purba bagian barat. Tapi karena di bumi ini masih tetap dinamis, terjadi proses tektonik, ada beberapa sumber yang menyebutkan juga bahwa ternyata si letusan Gunung Sunda Purba itu menyebabkan terbentuknya patahan lembang dan patahan lain di Bandung, sehingga lambat laun si air danau ini surut. Ada dua tempat surutnya Danau Bandung Purba. Untuk Danau Purba bagian timur yang ini, dia itu surut di, nama daerahnya itu Curug Jompong. Ketika mendengar kata Jompong, ada yang tahu nggak Jompong? Jompong mana nenek-nenek ya? Jompong. Jomplang. Jadi yang saya kagumi itu penamaan orang-orang zaman dahulu terhadap suatu tempat, khususnya di Bandung, ternyata membentuk sebuah cerita yang sangat menarik ya. Di Curug Jompong ini, kenapa namanya Jompong? Dia itu kan ada di Curug Jompong itu ada curug, terus si jenis batuannya itu batuan yang pejal, yang keras, dan ternyata lambat laun karena dibantu proses tektonik dan juga sayatan-sayatan air terhadap batu, akhirnya si Curug Jompong ini menjadi tempat bobolnya Danau Bandung bagian timur. Ada yang menyebutkan juga, Kang Titi Bahtiar kalau tidak salah menyebutkan si Curug Jompong ini selaput darahnya bumi. Jadi Jompong itu namanya Binti, apa? Binti. Bukan. Diibaratkan Jompong artinya itu anak gadis ya. Dalam istilah Sunda. Jompong. Perawan ya, Jompong. Nah, bagian timur surut di Curug Jompong. Untuk Danau Bandung Purba bagian barat, ada yang menyebutkan dia surut di Sanghyang Tikoro. Pernah main ke Sanghyang Tikoro ya? Nah, Kita berangkat. Kalau belum, kita berangkat. Ini sedang bagus, airnya lagi bagus sekarang, musim liburan. Musim panas, jadi airnya bagus. Hujan. Iya sih, beberapa kali hujan. Nah, di Danau Bandung bagian barat ini ada yang menyebutkan dia surut di Sanghyang Tikoro ya, di Sanghyang Tikoro. Tapi ternyata setelah diselidiki lagi ada penghalang dengan jarak sekitar 4 kiloan, ada namanya Pasir Kiara dan Puncak Larang. Di sana ada Cukang Rahong. Ternyata dia memiliki ketinggian lebih tinggi dari Sanghyang Tikoro. Jadi kemungkinan susutnya Danau Bandung bagian barat itu
ada di Cukang Rahong, bukan di Sangyang Tikoro, karena Sangyang Tikoro memiliki ketinggian yang lebih rendah dari Cukang Rahong itu. Terus ada yang ingin ditanyakan dulu? Nanti. Oh, nanti ya pertanyaan. Ini nyambung dengan Danau Bandung Purba. Ini sumber dari Kang Titi Bahtiar juga. Ternyata ada seorang peneliti yang mencari pusaka atau jejak-jejak kehidupan zaman purba di sekitar Bandung, dan ditemukan ternyata si artefak-artefak tersebut berada pada ketinggian lebih dari 725 meter di atas permukaan laut. Itu berarti ditaksir paras atau muka air Danau Bandung Purba itu berada pada ketinggian 725 meter di atas permukaan laut. Nah, jika saat itu Bandung tergenang oleh air, maka di sini ada nama-nama jalan ya. Tuh, di sini ada perempatan Merdeka. Dia itu ketinggiannya 709 meter di atas permukaan laut, dia tergenang juga. Terus ada ini 724-nya di Pasken. Tetap tergenang. Ini perempatan Jalan Merdeka juga. Lalu makin ke bawah kita bisa lihat ada Sungai Cikapundung. Ketinggian makin bawah, elevasinya makin menurun sampai kepada Sungai Citarum. Saat ini di elevasi 658 meter di atas permukaan laut. Sudah Seperti bikin itu. batemnya ada yang polot teh. Iya, dulu sempat tergenang. Sempat tergenang. Dan hal menarik juga, ternyata si artefak-artefak yang ditemukan oleh peneliti itu jenis batuan obsidian yang terbentuk di gunung yang ada di Nagreg. Berarti orang zaman dulu jalannya jauh-jauh ya. Kebayang muteran danau merenanya. Jarambahnya lah. Jarambah. 15 menit. Sehari 2 jam. 15 Nah, menit akam sih. Yang jika kalian tertarik untuk melihat manusia Bandung pada zaman dahulu, bisa main ke dekat rumahnya Fauzia Fauzia sendiri. Oh, Mari. Mari. di dekat Stone Garden ada namanya Gua Pawon. Nah, di dalam Gua Pawon itu ada replika manusia purba. Seperti itu mungkin untuk purba-purbaan, untuk Bandung Purba dan Danau Bandung Purba akan diteruskan oleh Fauzia.